mekanisme copy trade-nya itu seperti apa sih buat teman-teman gitu? Tentunya dengan lot yang sesuai. Kalau balance-nya berapa, klien berapa, itu kan berbeda. Dan itu semua sudah diatur dari sistem. Dan perlu digarisbawahi, ini kenapa aman? Karena Oke, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional bersama dengan saya Hendrik Susanto, riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Kali ini kita ada tamu jauh dari Surabaya, makanya kita lewat Zoom ya, Ko ya. Iya. Ya, ini adalah Ko Serwin ya. Jadi dia dari Caleb Desmond 88. Nah, kalau boleh tahu Caleb Desmond 88 itu apa sih sebenarnya? Oke, sebelumnya halo semua, perkenalkan saya Sherwin, saya dari Caleb Desmond 88. Nah, Caleb Desmond ini sebenarnya ya simpelnya sih kayak saya tuh ingin membentuk komunitas ya. Jadi saya tuh punya teman. Dulu sekali kita belajar trading forex itu berapa tahun lalu beramai-ramai, bahkan ber-10 orang lebih loh. Tapi ya berjalannya waktu sih saya sama teman saya satu ini, orang berdua ini. Akhirnya dari situ kok banyak teman-teman yang ingin belajar juga dari kami. Ya udah, akhirnya kita bentuklah Caleb Desmond komunitas ini supaya kita bisa saling belajar, saling bertumbuh. Tujuannya sih sebenarnya sesimpel itu sih sebetulnya. Oh iya. Dan kalau boleh tahu gitu, makna di balik nama itu Caleb Desmond gitu, ada hubungan nggak gitu sama Desmond Wira mungkin? Sebenarnya sih makna-makna khusus itu tidak ada sih yang terlalu spesifik. Cuma memang kita melihat, terutama di partner saya punya teman itu dia milih nama ini karena menurut dia nama ini kesannya itu bagus dan yang memiliki makna dalam buat dia, karena saya juga tidak tahu begitu dalam detailnya. Cuma intinya kita berharap nama itu juga dua yang baik sebetulnya ya. Dan kita berharap dengan nama yang baik ini juga bisa menjadi yang baik juga, menjadikan dampak hal yang positif juga bagi komunitas Caleb Desmond ini, bagi teman-teman yang ingin belajar trading bersama kita ini. Oke, jadi cuma foundernya yang tahu ya arti di balik Caleb Desmond. Sebenarnya karena itu nggak ada sebenarnya makna yang khusus itu sebenarnya. Iya. Ya, yang penting 88 lah. Hoki. Ya, yang penting hoki. Oke, jadi itu ya. Jadi yang pertama gitu, balik lagi di latar belakang komunitas ini gitu. Sebenarnya apa sih visi misi komunitas Caleb Desmond 88 ini gitu? Apakah ingin memberikan edukasi atau ada mungkin bisnis lain di balik edukasi forex ini gitu? Oke, seperti yang ada saya sedikit singgung tadi, tujuannya Caleb Desmond sebenarnya simpel Pak. Banyak teman-teman yang belajar trading ya kita bantu fasilitasi. Karena kan ibarat kata saya dan teman saya sudah diberikan izin sama Tuhan bisa trading, bisa menikmati profit dan segala macamnya, ya sudah menjadi kewajiban saya juga untuk men-sharingkan ilmu, karena saya percaya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, awalnya seperti itu, berjalannya waktu saya juga mengenal ternyata ada nih potensi-potensi di bisnis di baliknya yang bisa menambahkan profit. Seperti mungkin teman-teman pernah tahu ada namanya IB. IB ini ya semacam affiliate lah ya, affiliate tapi yang benar. Kalau teman tahu Shopee affiliate, Dokter affiliate dan segala macamnya kurang lebih seperti itu. Tapi kita juga ingin menjadi IB itu benar, karena faktanya kita lihat di luar sana itu banyak afiliator atau oknum IB ya, kita sebutnya oknum. Oknum ini setuju ya Pak ya, banyak menyesatkan ya. Iya. Lebih banyak menyesatkan ya. Lebih banyak menyesatkan. Nah, saya juga mengenal banyak orang yang menyesatkan itu. Oleh karena itu kita mau menjadi ya IB itu yang benar. Ya kita juga menjadi komunitas. Sejauh ini sebetulnya kita belum terlalu konsisten dalam memberikan sinyal trading ya, karena mungkin kedepannya akan ada. Karena sejauh ini sebenarnya kita lebih fokus ke copy trading dan ya biasanya sih kita edukasi ya buat teman-teman sekitar dulu. Dan nanti mungkin kedepannya akan kita buat lebih komersil lagi supaya bisa mengedukasi, memberi dampak yang lebih luas lagi yang positif teman-teman. Kurang lebihnya sih begitu Pak. Iya, berarti ini lebih ke arah take and give ya. Jadi kita kasih gitu. Nah, kita kasih dan dengan sendirinya pasti suatu saat kita akan dapat juga. Betul, karena kan sebetulnya saya sudah merasakan nih ini. Nah, jadi saya juga inilah mengembalikan berbagi kembali.
Iya, kalau dilihat memang mulia ya tujuannya, dan semoga bisa langgeng lancar ya untuk komunitas Amin. Khalid Karena saya Desmond percaya 8. kalau kita betul, kalau kita punya tujuan yang baik, Iya. dan nantinya tentunya kita akan bisa mendapat hal yang baik juga. Oh iya, tadi kan sempat dibahas tentang program Copy Thread dari Khalid Desmond 88 gitu. Jadi sebenarnya mekanisme copy thread-nya itu seperti apa sih buat teman-teman gitu, mungkin ada yang tertarik untuk copy thread gitu. Oh, Oke. Copy trading itu ya sesuai namanya copy, kita mengcopy sebuah posisi tradingan. Kebetulan saya menggunakan sebuah broker dan ternyata broker ini ada fasilitas copy tradingnya, dan saya coba ya cukup oke untuk dia punya sistem copy tradingnya, baru saya gunakan. Jadi simpelnya saya sebagai master copy trade atau yang mengerti akan trading itu, saya punya teman-teman nih, punya klien yang nggak ngerti tentang trading tapi punya dana untuk investasikan, untuk diputar. Ya udah, dia tinggal depositkan di akun tradingnya mereka atas namanya mereka, dan by system dikonekkan, disambungkan. Jadi ketika saya memposisi buy, otomatis akun investor juga memposisi buy, dan begitu pun seterusnya, pengambil sell yang ambil sell, tentunya dengan lot yang sesuai. Kalau balance-nya berapa, klien berapa, itu kan berbeda, dan itu semua diatur by system. Dan perlu digarisbawahi, ini kenapa aman, karena saya tidak bisa menyentuh uangnya klien, tidak bisa menyentuh uang teman-teman investor copy trade tadi, karena yang mereka mendepositkan uangnya di atas nama akun trading mereka. Kalau mereka mau withdraw, mau ambil uangnya pun itu harus sesuai nama KTP, nomor rekeningnya itu harus sesuai nama dan nama KTP mereka verifikasikan. Kurang lebihnya kayak gitu malah. Nah, tapi kan yang namanya copy trade dari broker khususnya ya, kita nggak tahu gitu siapa sih masternya itu, apakah memang dia istilahnya sudah punya jam terbang tinggi, atau mungkin baru buka akun dia langsung buka akun master copy trade gitu. Nah, ada tips nggak cara memilih gitu untuk ya master yang ingin kita follow itu siapa gitu? Kalau memang menurut saya untuk melihat itu agak susah ya, karena kita nggak usah bicara dari platform yang broker saya pakai. Kita lihat, coba berkaca ke MetaCoach, MKL. Iya. MKL itu sebenarnya kan ya salah satu platform yang awal sekali yang memiliki fasilitas copy trade ini di luar platform yang lainnya yang juga udah banyak juga. Itu kan begitu banyak. Dan memang sejauh ini yang mengikuti copy trade itu rata-rata memang teman-teman terdekat, orang-orang yang memang sudah mengenal saya. Jadi saya selalu memastikan siapapun yang mengikuti copy trade saya itu harus mengerti dulu apa risikonya, apa itu copy trade, apa itu trading forex, itu harus mengerti detail dulu semua. Jadi kalau ditanya apa sih tipsnya, saya sebenarnya tidak punya sih, tapi saya kurang paham juga, karena saya lihat ya sulit ya. Kita melihat juga banyak juga sekarang copy trade itu yang dikendalikan oleh robot. Nah, kita kan nggak ngerti algoritmanya di seperti apa. Ada juga copy trade yang money manajemennya itu agak berisiko, karena memainkan market angle ya. Market angle sebenarnya baik ya Pak ya, kita sepakat lah itu Pak ya. Nah, tapi kan market angle ini sering kali digunakan dengan tidak bijak teman-teman. Jadi kalau tipsnya sih, mungkin kalau saya ya kita kenali dulu siapa tuh yang beli masternya. Jadi kita tidak beli kucing di dalam karung. Mungkin simpelnya kurang lebihnya kayak gitu sih Pak. Saya sulit kalau untuk berdasarkan data aja gitu, itu sulit. Saya biasanya kalau mau ngadain itu, kita ngobrol dulu sejam, 2 jam, bahkan tidak langsung oke gitu, enggak. Kadang nanti berapa waktu kemudian dilihat lagi dan segala macam. Jadi intinya lebih aman untuk copy trade pada orang yang kita kenal dong, kalau kayak gitu. Betul, kita harus mengenal dulu lah, istilahnya harus ngerti dulu detailnya, seluk-beluknya itu harus ngerti semua baru dulu. Karena kan uang yang kita investasikan, baik kita ambil di pohon, ambil dari daun itu kan. Tentunya uang hasil dari jeripaya kerja keras kita, ya tentunya kita juga harus memilih dengan bijak, dengan hati-hati. Karena faktanya banyak juga orang sekarang yang ya tidak bertanggung jawab lah, oknum lah. Oh ya, dan kalau copy trade kayak gitu berarti kan misalkan dari si masternya itu loss gitu, berarti mereka juga ikut loss ya? Tentunya, dan memang sejujurnya ini ketika Zoom ini saya tadi bagi habis loss. Cuma ya loss masih wajar, kita terus ongoing saja, kita melihat seperti apa, market seperti apa, nanti ketika ada momentum ya kita coba masuk lagi kayak gitu. Pernah nggak dapat DM gitu dari yang nge-copy gitu? Kenapa bisa loss gitu?
Untungnya sejauh ini nggak pernah ya, karena memang sejujurnya copy trade saya juga tidak terlalu begitu besar, followersnya masih belasan, dan memang yang belasan itu saya sudah edukasi dengan baik, saya sudah pastikan sebelum ikut, sebelum deposit, sebelum buka akun, itu harus mengerti jelas dulu, dan potensi loss itu pasti ada, dan saya selalu mengedukasi dengan jelas ini loh, saya pun juga ada lossnya, ada profitnya, dan seterusnya. Ya untungnya tidak ada ya, kalau itu sampai ada berarti ya ada kesalahan dari edukasi di awal nih. Gitu sih. Ya, soalnya kan kebanyakan gitu orang yang ikut copy trade itu mohon maaf ya, tapi orang yang relatif malas untuk belajar gitu, makanya mereka copy trade gitu. Dan kadang-kadang pada saat mereka dihadapkan dengan cut loss gitu, mereka nggak terima gitu, padahal itu bagian dari trading gitu. Nah, bagaimana cara menyikapi ya bagaimana cara menyikapi dengan kalau ketemu orang yang seperti itu gitu? Betul. Nah, makanya saya selalu menganjurkan kalau siapapun yang mau copy trade, saya selalu edukasi dulu. Paling tidak saya aja Zoom. Kalau memungkinkan kita ketemu offline, kita offline. Tapi kalau tidak, paling minimal kita Zoom, saya edukasi dulu. Biasanya saya tuh bisa ngobrol tuh lama Pak, bisa 1 jam lebih untuk edukasi itu clear dulu. Dan memang faktanya memang klien-klien saya itu yang tidak punya waktu untuk belajar trading lagi, apalagi ya saya aja belajar membuang waktu bertahun-tahun, dan kan eman membuang waktu itu opportunity cost-nya itu cukup tinggi. Makanya mereka ikut copy trade, dan dari awal memang saya sudah garis bawahi ada potensi loss, dan saya tunjukkan foto saya di beberapa waktu, ada waktunya, ada di bulan saya mengalami loss, jadi nggak setiap bulan saya selalu profit, tapi ya at the end overall kita melihat secara 1 tahun, kalau bisa profit ya syukur. Saya selalu menjanjikan seperti itu, dan saya tidak pernah menjanjikan return yang masuk akal, itu tidak pernah teman-teman. Jadi ya mungkin dengan edukasi yang tepat itu bisa tercegah, karena memang waktu itu pernah ada satu teman, dia tuh ingin nyoba, tapi dia ngomongnya gini aja, kamu janjikan aku 2% profit per bulan, lebihnya kamu ambil, tapi kalau loss ya kamu 10%. Ya saya tidak mau, karena namanya trading nggak seperti itu teman-teman ya. Itu perlu digarisbawahi dulu, trading itu ada risiko. Saya selalu menegaskan siapapun yang mau trading, apalagi mau copy trade, itu harus mengerti risiko itu terlebih dahulu. Ya berarti temennya itu nggak mau menerima resiko dong, cuma mau menerima rewardnya aja gitu. Betul, kalau kayak gitu caranya ya nggak usah ikut, saya bilang gitu. Soalnya emang itu satu paket lah, resiko sama opportunity ya. Nggak bisa dipisahin, ada opportunity pasti ada resiko. Apapun bisnisnya ya, kita misal anggap gue jualan nasi, jualan rambulan, kan ada misalnya ada yang udah habis, ada yang rusak, ada yang basi, itu kan resiko. Dan resikonya lumayan sama aja kayak MC, habis semua. Nah, sama aja, makanya saya bilang trading itu adalah bisnis. Jadi ya bukan, ya nggak kayak kerja gitu, yang penting masuk jam 8 keluar jam 4, terima gaji tiap bulan gitu. Nah, betul. Iya. Walaupun kerja juga ada risikonya juga kan Pak. Iya, semuanya ada. Tetap ada kayak COVID kemarin ada risiko kan, PHK, ada yang selamanya. Ya dalam hidupnya selalu ada risiko ya pastinya. Oke, jadi mungkin masih di copy trade gitu. Untuk trading strategi seperti apa sih yang digunakan Coach Sherwin ini ya dalam mengelola akun yang dijadikan master untuk copy trade gitu? Saya sebetulnya menggunakan metode swing teman-teman. Kita menggunakan swing, dan karena swing ya tentunya kita menggunakan time frame yang cukup besar, cukup tinggi. Bisa di daily, 24, bahkan bisa sampai di weekly paling tingginya, untuk melihat tren jangka panjangnya itu seperti apa. Kalau metode secara rincinya saya tidak bisa jelaskan terlalu detail karena ini cukup kompleks. Saya mau ajarkan metode tradingnya pun ya percuma. Menurut saya yakin di sini banyak juga teman-teman yang nonton yang sudah banyak nih melajari teknik trading dari YouTube yang ada ratusan itu, tapi kalau belajar akhirnya apa? Ganti juga kan tekniknya. Jadi percuma. Kuncinya itu sebenarnya bukan di metode tradingnya teman-teman. Nah di sisi lain itu saya menggunakan manajemen yang baik. Saya juga menggunakan satu one shot teman-teman. Jadi kalau teman lihat ada yang tradingnya menggunakan averaging atau mengerti angle ya. Jadi misal dia udah masuk, misal kita buy di 1900, nanti dia buy lagi di bawahnya di 1895. Itu nanti turun lagi 1890 dia buy lagi. Nah itu saya tidak menggunakan itu. Saya menggunakan satu one shot aja. Entry di mana, TP di mana, stop loss di mana. Jadi udah jelas saya membuat trading plan yang clear.
entry-nya di mana, exit-nya di mana. Setelah itu ya kita biarkan dia running. Kurang lebihnya sih seperti itu Bang. Kalau untuk trading, saya rasa dari saya tidak ada spesial gimana ya. Cuma memang metode trading yang saya pakai itu sudah saya backtest kurang lebih 10 tahun. Jadi ya saya, dan hasilnya pun menurut saya tidak terlalu yang sespesial itu sebetulnya. Cuma karena kita bisa eksekusi dengan baik, punya data yang baik, kita memahami esensi tentang trading itu sendiri, risk manajemennya. Risk management berarti terkait dengan money manajemennya, psikologinya, sehingga akhirnya saya bisa mengelolanya dengan cukup baik gitu. Oke, jadi lebih ke arah swing berarti lumayan bisa nyampe 1 minggu 1 bulan mungkin. Biasanya pernah terlama itu 10 atau 11 hari. 10 atau 11 hari ya. Ada juga yang per hari, sehari 2 hari. Tapi kalau sampai bulan sih enggak sih saya. Enggak ya? Enggak ya, karena dengan posisi market build yang seperti sekarang ini juga sulit kita mau untuk swing jauh-jauh itu agak berat juga ya. Ya berarti ini di satu pair aja apa semua pair dimainin? Kalau sejauh ini saya cuma fokus di gold. Kenapa? Ya jawabannya karena saya juga masih running untuk backtestnya. Front testnya itu juga masih harus jalan dulu. Kalau udah selesai jalan ya baru kita coba di akun kecil dulu, akun standar real yang deposit kita kecil, baru boleh masuk ke akun utama saya ini. Kalau nggak seperti itu saya nggak berani, karena ya resikonya nggak terukur gitu. Resikonya bukan di saya aja, tapi cuma di klien-klien saya yang lain juga. Jadi saya rasa kurang bijak. Nah, sedangkan yang sudah siap baru di pair gold sebenarnya. Kayak gitu Pak. Oh iya, jadi ada tahapannya gitu ya? Betul, itu ya beberapa aturan saya lah untuk membuat sebuah metode trading. Ya tapi kan kalau lewat broker itu siapa aja yang punya akun di broker itu bisa copy dong? Bisa, sebetulnya bisa. Iya, cuma Dan sepertinya ada. Saya sebetulnya kan di broker ini kita nggak bisa melihat detail ya siapa. Saya cuma memang bisa lihat jumlahnya aja. Nggak tahu kalau di platform lain mungkin bisa, tapi di platform broker saya ini nggak bisa. Nah, saya tuh sempat menghitung klien-klien saya yang kena teman-teman saya itu, oh jumlahnya nggak pas, makanya saya curiga ada, tapi saya nggak tahu siapa itu. Gitu. Oh iya. Nah, mungkin ya ini ke pertanyaan selanjutnya gitu. Cara bergabung dengan Caleb Desmond 88 gitu, biar langsung sama Coach Erwin-nya gitu, enggak dari broker ke sono nanti ditanyain ini siapa gitu. Oke, jadi teman-teman bisa follow juga di Instagram dan TikTok kita, di media sosial kita ya. Saya memang lebih sekarang fokusnya di TikTok sama Instagram, namanya Caleb Desmond 88. Kalian bisa cari aja Caleb Desmond 88. Di situ kita ada link di bio-nya untuk nembak ke Telegram. Nah, di Telegram ini kita open community, jadi kalian bisa ngobrol, bisa diskusi langsung di grup Telegram ini. Jadi saya memang buatnya grup, teman-teman, bukan channel Telegram. Atau teman bisa cari langsung aja di Telegram di Caleb Desmond ya, di Telegram t.me/Desmond, itu bisa lihat. Di situ teman bisa berdiskusi, karena sejauh ini memang saya baru hanya sekedar untuk edukasi saja di sana teman-teman. Karena ya saya sudah bilang tadi, ya mungkin kedepannya akan ada sinyal trading dan lain-lainnya. Cuma ya itu masih nanti lah, masih kita persiapkan dengan baik. Saya nggak mau asal-asalan ngasih sinyal dan segala macamnya, tapi ya saya masih terus sempurnakan dulu, baru kedepannya bisa. Untuk sekarang ya teman-teman yang mau join boleh join ke Telegram, dan jangan lupa juga follow kita di TikTok sama di Instagram kalau di Caleb Desmond. Oh iya, tadi mungkin balik ke trading strategi ya. Tadi kan kita sudah bahas juga banyak ribuan mungkin jutaan gitu strategi trading yang ada di YouTube, apalagi Google gitu. Nah, cara memilih strategi trading buat istilahnya trader pemula lah gitu, yang seperti apa sih? Mungkin mempelajari dulu tentang metode-metode yang scalping itu. Banyak, kita bisa bicara teknikal, kita bisa bicara indikator, bahkan benar fundamental itu ada. Chart pattern itu probabilitasnya pasti rendah. Bapak apa setuju nggak? Chart pattern itu probabilitasnya rendah, tapi risk rewardnya jauh ya Pak ya? Iya.